Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga Anda semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah, dijauhkan dari segala bala, dijauhkan dari segala penyakit, segala hajat Anda dikabulkan oleh Allah, segala masalah dalam hidup Anda diberikan solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Anda dijadikan anak-anak yang soleh, solehah. Keluarga Anda dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insyaallah bermanfaat ini. Dalam kajian yang insya Allah akan mengantarkan kepada perubahan dalam hidup Anda yang mengikuti kajian ini, menyimak kajian ini, kemudian mengamalkan isi dari kajian ini, yang mana insya Allah orang yang menyimak, mengikuti kajian ini, kemudian dia mengamalkan apa yang kemudian nanti akan saya sampaikan, pada akhirnya dia akan sampai kepada satu derajat maqamam mahmuda, satu derajat yang terpuji. Kalau dalam kehidupan di dunia ini, derajat yang terpuji itu ya salah satunya misalnya dalam hidup orang tersebut segala sesuatunya dicukupi oleh Allah. Dalam hidupnya dia tidak punya hutang, tidak terlilit hutang. Dalam hidupnya rizkinya lancar, dalam hidupnya usahanya maju, bisnisnya jalan, maqamam mahmuda. Jadi ada orang-orang yang pada saat ini itu misalnya berada di maqamam yang tidak mahmuda, bukan berada pada maqam yang terpuji, tapi maqam yang misalnya mohon maaf tidak baik ya. Maqam yang tidak baik, derajat yang tidak baik itu apa? Ya misalnya kita dalam hidup ini pada saat ini kita hidup tapi kayak nggak hidup ya. Artinya meskipun kita hidup, banyak sekali problem yang bahasa gampangnya sangat menyiksa kehidupan ini ya. Misalnya orang yang lagi terlilit hutang itu kan luar biasa, mau makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, usaha nggak fokus, keluarga mohon maaf kadang berantakan. Karena apa? Karena lilitan hutang. Maka pernah saya sampaikan, hutang itu kan ibaratnya kayak penyakit kanker ya. Hutang itu sebuah penyakit yang bisa menggerogoti banyak hal dalam kehidupan seseorang. Ada yang karena hutang bisnisnya jadi ancur-ancuran, ada yang karena hutang keluarganya berantakan, ada yang karena hutang hilanglah ketenangan, ada yang karena hutang jadi nggak karuan hidupnya. Nah ini hutang. Nah maka dengan Anda mengamalkan kemudian nanti apa yang akan saya sampaikan, bismillah dengan izin Allah Anda akan diangkat derajatnya dari derajat yang tidak baik,
akan sampai kepada derajat yang maqamam mahmud. Seperti apa amalannya agar derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel ini, sehingga ketika saya berbagi tentang amalan, tentang faidah, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan silahkan bagi para jamaah yang punya hajat, boleh tulis doa terbaik Anda di kolom komentar, dengan harapan semakin banyak orang yang mengamini doa Anda, semakin cepat pula doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam menjalani kehidupan ini itu mungkin kita tidak bisa lepas yang namanya dari permasalahan hidup. Ada yang mohon maaf hampir putus asa, cerita sama saya, Ustadz, saya sudah tidak sanggup menghadapi permasalahan hidup ini. Sebenarnya berat atau ringannya sebuah masalah itu para jamaah, kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan pernah membebani seorang hamba dengan sebuah ujian, dengan sebuah cobaan, dengan sebuah permasalahan di luar kadar kesanggupan hamba tersebut. Artinya Anda yang saat ini sedang punya masalah, Anda ini mampu mengatasi, menyelesaikan seberat apapun permasalahan yang menurut Anda sedang Anda alami ini, Anda mampu. Lantas kenapa sudah berbulan-bulan, sudah berhari-hari, permasalahan itu juga tak kunjung Anda bisa selesaikan? Faktor utama penyebabnya adalah satu. Faktor penyebabnya kenapa masalah ini nggak selesai-selesai itu salah satunya Anda kurang melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menyelesaikan masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan Anda. Sehingga apa? Kenapa orang kalau punya hutang kok nggak lunas-lunas ya? Kenapa kalau orang punya hutang masalah kok seakan bertubi-tubi? Karena pertama, yang dia dahulukan adalah kekhawatiran, yang dia dahulukan adalah ketakutan. Sehingga bisa kita lihat di banyak kasus, mohon maaf, orang yang punya usaha, kemudian dia punya hutang, katakanlah ke bank atau ke apa. Kita bisa lihat kebanyakan dari mereka usahanya berantakan. Kenapa? Karena dia sudah tidak fokus menjalankan usahanya, tapi dia fokus mikirin hutangnya. Nah, tapi berbeda manakala meskipun hutang Anda banyak, masalah Anda berat ya, kemudian Anda mau melibatkan Allah. Mau melibatkan Allah dalam bagaimana Anda menyelesaikan permasalahan ini, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Anda punya power, Anda punya keyakinan. La tahzan, la takhaf, innallaha ma'ana. Anda tidak perlu khawatir. La tahzan, Anda tidak perlu bersedih. Innallaha ma'ana, karena Allah bersama kita. Yang paling penting, bagaimana ketika kita ingin melibatkan Allah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hidup kita itu, caranya bagaimana? Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang mohon maaf, mungkin selama ini kita sering lalai akan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ya mohon maaf, mungkin selama ini kita banyak berbuat salah, berbuat dosa, melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin melibatkan Allah dalam proses penyelesaian permasalahan hidup kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah yang akan memperbaiki semua permasalahan hidup kita. Caranya ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Bertakwa, imtithalul awamir wajtinabun nawahir, melakukan apa yang Allah perintah, menjauhi apa yang Allah larang. Artinya dalam proses bagaimana kita ingin melibatkan Allah dalam menyelesaikan permasalahan kita itu, perbaiki diri kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah, sholat kita perbaiki,
ibadah kita perbaiki, hubungan kita sebagai seorang anak yang masih mempunyai kedua orang tua perbaiki, hubungan kita dengan tetangga perbaiki, hubungan kita dengan anak kita perbaiki. Artinya kita perlu memperbaiki dua hal dulu, yaitu memperbaiki hubungan dengan Allah, kedua memperbaiki hubungan dengan manusia. Siapapun manusianya kita perbaiki. Bisa saja langkah-langkah kita itu terganjal oleh ketidakbaikan kita kepada salah satu manusia yang mungkin kita kenal. Bisa saja ada orang yang rizkinya seret karena dia kurang berbakti kepada orang tuanya. Bisa saja ada orang yang hutangnya menumpuk gak lunas-lunas karena dia pernah menyakiti tetangganya. Bisa saja masalah yang bertubi-tubi tidak pernah menemukan solusinya karena dia pernah menyakiti anaknya. Nah, ini banyak hal yang harus Anda lakukan, kita lakukan manakala kita memang sedang berjuang ingin memperbaiki, melibatkan Allah dalam menyelesaikan permasalahan kita. Karena kita harus sadar betul, tanpa Allah kita nggak bisa apa-apa. Mungkin selama ini kita cuma, Allah buat apa sholat misalnya gitu. Allah buat apa ini, buat apa itu. Saya juga mampu kok. Kita kan seling meninggalkan Allah ketika kita sedang baik-baik saja. Kemudian kita baru sadar kita butuh Allah ketika kita tidak baik-baik saja. Makanya kita harus balance para jemaah. Ketika kita dalam keadaan baik, ya kita ekonomi kita baik, keluarga baik, syakar, bersyukur. Tetap imtithalul awamir wajtinabun nawahir, melakukan apa yang Allah perintah, menjauhi apa yang Allah larang. Ketika kita tidak baik, tetap sobaro, kita bersabar, tetap melibatkan Allah. Banyak orang itu hanya melibatkan Allah ketika dia sedang punya masalah. Ketika masalahnya selesai, hidupnya udah baik, Allah tinggalkan. Nah, ini yang tidak baik. Maka kita sudah dikasih pelajaran sama Allah. Dalam keadaan apapun, Allah terus. Pokoknya jangan pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu bagaimana kita melibatkan Allah ya dalam proses bagaimana agar hajat-hajat kita lekas Allah kabulkan, agar permasalahan kita lekas Allah selesaikan itu, cara kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan jalur langit, yaitu dengan melaksanakan sholat tahajud. Dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah, pada sebagian malam hari bertahajudlah kita sebagai hamba Allah, sebagai suatu ibadah tambahan. Kata Allah, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Allah mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Nah, ini orang-orang yang mau melaksanakan sholat tahajud itu insya Allah akan diangkat derajatnya. Akan diangkat dari yang hutangnya banyak jadi lunas, dari yang ekonominya semeraut jadi tertata, dari keluarga yang berantakan jadi sakinah mawaddah warahmah. Nah, kemudian di sholat tahajud para jemaah, surat apa yang afdol untuk dibaca sehingga tahajud yang kita lakukan selain mendapatkan keberkahan juga mendapatkan keutamaan seperti yang tertera dalam Al-Quran, maqama mahmuda. Tahajud yang kita lakukan bisa mengangkat derajat kita ke derajat yang tinggi, ke derajat yang luar biasa di sisi Allah, di sisi manusia dan yang lainnya. Yaitu ada salah satu ulama, ada salah satu kiai yang bernama Kiai Asnawi, bahwasanya surat yang dianjurkan ketika kita melaksanakan sholat tahajud, agar tahajud kita bukan hanya baik tapi membawa keberkahan. Setelah sholat tahajud itu kita lakukan, ada kedamaian, ada keberkahan, ada perubahan ya. Maka ketika kita sholat tahajud, pada sholat tahajud rakaat pertama kita membaca surat Al-Kafirun. Jadi dalam rakaat pertama habis takbiratul ihram baca Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Kafirun yang bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir ayat. Kemudian pada rakaat kedua, surat yang dianjurkan ketika kita melaksanakan sholat tahajud setelah membaca Al-Fatihah yaitu membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad sampai ayat yang terakhir. Jadi dua surat. Surat pertama yaitu Al-Kafirun, di rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Nah, ini luar biasa sekali. Ini amalannya dari Kiai Asnawi. Artinya ada sanadnya, ada ulama yang menganjurkan. Ya, boleh saja Anda membaca surat apa saja, tapi kalau kita bicara lebih afdolnya itu ya rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Kalau dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan yang menjelaskan tentang surat Al-Ikhlas, suratul Ikhlas qiraatuha minal asbabil qawiyati li jalbir rizki. Jadi yang namanya surat Al-Ikhlas ya terlebih dibaca ketika seseorang melaksanakan sholat tahajud itu qiraatuha, membaca surat Al-Ikhlas min asbabil qawiyah ya, menjadi salah satu sebab yang paling kuat lijalbir rizki untuk menarik yang namanya rizki. Lijalbil barokah, menarik barokah. Nah ini, jadi dibaca Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Yang paling penting sholat tahajud itu dikerjakan, itu kan ada tata caranya. Ya, sholat tahajud salah satu syaratnya yaitu tahajud bisa dikatakan sah adalah sholat yang dilakukan di malam hari, dilakukan setelah kita tertidur dulu. Ya, jangan sampai kita belum tidur udah sholat tahajudnya nggak sah, harus tidur dulu ya. Yang lebih utama di sepertiga malam, jam berapa ya, jam 1, jam 2 itu afdol. Terus yang ketiga dilakukan secara istiqomah. Artinya istiqomah apa? Ketika memang Anda tidak punya uzur ya, uzur itu ya halangan, maka lakukanlah sholat tahajud. Jangan sampai kita melaksanakan sholat tahajud itu dadakling. Dadakling itu tahajud, besok tidak, besok tahajud, besok tidak. Istiqomah. Insya Allah diamalkan tahajud ini dengan membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Insya Allah dalam waktu yang cepat Allah akan mengangkat derajat Anda ke maqam mahmuda, derajat yang lebih tinggi. Dan salah satunya lagi ikhtiarnya agar derajat kita diangkat ya, oleh Allah ke derajat yang tinggi, masalah-masalah kita dihilangkan, hutang-hutang kita Allah mudahkan, kita bisa melunasi hutangnya. Misalnya setelah Anda sholat tahajud, Anda bisa mengamalkan zikir, munajat, sholawat. Ini saya sudah menulis satu buku yang berjudul Munajat Sholawat, menggapai hajat dengan sholawat, pertolongan Allah datang dengan cepat. Buku ini berisi munajat sholawat yang pertama, dilengkapi dengan khasiat ya dan tata cara bersolawat. Artinya orang bersolawat juga ada tata caranya para jamaah. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Sehingga solawat yang kita baca itu sesuai dengan apa yang diajarkan para ulama, mendapatkan fadilahnya, mendapatkan keberkahannya. Buku ini juga diisi ada kisah keajaiban berkah sholawat. Jadi di buku ini para jamaah saya tulis zikir munajat sholawat ya. Ini bacaan zikirnya. Ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya, sehingga Anda yang mungkin kurang lancar membaca Arab bisa membaca teks Indonesianya. Jadi diawali dengan tawasulnya, bacaan tawasulnya, kemudian bacaan sholawatnya. Ini ada beberapa sholawat yang dikumpulkan dalam satu bab berjudul munajat sholawat. Ini dibaca bisa setiap pagi, kalau pagi sibuk bisa sore, kalau sore sibuk bisa malam, kalau malam sibuk bisa seminggu minimal sekali. Nah, kemudian dibuka dengan ditutup dengan doa liqabulil hajat yang luar biasanya. Insya Allah orang-orang yang mengamalkan zikir munajat sholawat ini fadilahnya
diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, diberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dijadikan anak-anaknya soleh dan solehah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan solusi terbaik dari segala permasalahannya, dimudahkan dalam melunasi hutang-hutangnya, diberikan rezeki yang melimpah, usaha lancar, yang jualan-jualannya laris, yang bisnisnya sukses. Insyaallah dikabulkan segala hajat-hajatnya, dihilangkan segala hal yang menghalangi rezekinya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah biiznillah. Nah, ini zikir munajat sholawat itu ada beberapa halaman. Selain berisi zikir munajat sholawat para jamaah, buku ini juga berisi sholawat-sholawat pilihan. Jadi ada sholawat-sholawat khusus, misalnya ada Anda pengen dalam hidup ini terhindar dari kefakiran dan kemiskinan, di sini ada sholawatnya. Atau misalnya Anda pingin dalam hidup ini selalu mempunyai rezeki, mempunyai uang, ada sholawat khususnya. Atau misalnya Anda punya usaha, ya jualan ya, atau bisnis, pengen bisnisnya lancar, jualannya laris. Nah, ini ada sholawatnya yang bisa Anda baca. Kemudian Anda punya anak Anda nggak nurut, ya, kurang pinter, kurang cerdas, ada sholawatnya di sini. Atau Anda bisa misalnya punya anak belum dapat jodoh, atau Anda sendiri belum dapat jodoh, ada sholawatnya di sini. Kemudian Anda misalnya udah lama nih hidup rumah ngontrak, belum punya rumah, pengen punya rumah, ada sholawatnya di sini khusus ya. Banyak sekali sholawat pilihan. Misalnya Anda pengen daftar jadi pegawai, di PNS, ada sholawatnya. Kemudian buku ini juga berisi tentang kisah-kisah keajaiban sholawat. Ada orang yang hutangnya ratusan juta lunas berkah sholawat, ada orang yang hutangnya miliaran lunas berkah sholawat. Nah, ini kisah-kisah nyata. Sebagai apa? Sebagai motivasi Anda agar apa? Semangat dalam menempuh jalur langit, dalam menempuh ridho Allah, dalam menempuh mengamalkan sholawat dengan harapan berkah sholawat segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan yang mau pesan. Alhamdulillah jamaah saya banyak mengalami perubahan, mengalami keajaiban. Saya beberapa kali di WhatsApp sama jamaah saya, ada yang kemarin dia punya hutang ke bank, masih ada beberapa angsuran beberapa bulan yang harus dia bayar. Didatangi oleh orang banknya, ternyata hutangnya dibayarin, dilunasin sama orang yang nagihnya. Itu luar biasa, berkah sholawat. Banyak loh yang bisnisnya melesat, yang anaknya jadi soleh, yang anaknya belum dapat jodoh, yang jualannya laris berkah mengamalkan zikir munajat sholawat. Silakan yang mau pesen, untuk infaknya hanya 100.000 selagi masih tersedia karena terbatas. Jika sudah habis mohon maaf. Yang mau pesan bisa hubungi saya melalui WhatsApp. Silahkan segera dipesan. Mohon maaf. Wa kafa billahi syahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.